salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dari pertikaian Ki Purwosuci dan Ki Adek Menggala untuk merebutkan wilayah kekuasaan. Mereka Selamat malam kepada teman-teman di rumah. Hari ini saya bersama tim di balik Jurnal Misteri, kita akan melakukan penelusuran lagi masih di Kabupaten Purbalingga. Kita berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga yang bernama Watu Kambang. Di sini mengulas beberapa misteri, sejarah, dan mitos apa saja yang berkembang di masyarakat Watu Kambang ini, karena ada banyak sekali versi tentang sejarah atau kejadian yang ada di Watu Kambang, baik dari literatur melalui media sosial ataupun dari cerita masyarakat yang ada di sini. Jadi untuk pemirsa di rumah yang penasaran, ayo ikuti penelusurannya pada malam hari ini. Ya teman-teman di rumah, pada saat ini kita sudah berada di salah satu spot tempat yang kita datangi. Ini namanya Batu Lengser. Kaitannya masyarakat bercerita batu ini berhubungan dengan pada saat lengsernya Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Pada tahun yang sama, batu ini pun ikut lengser. Jadi masyarakat sekitar mengatakan kalau batu ini adalah batu lengser yang berhubungan dengan Presiden Insinyur Soekarno. Ya, yang disebut batu lengser adalah batu ini yang berada di sebelah kiri saya. Dan yang cerita dari masyarakat yang berkembang, batu ini jatuh dari atas atau dari posisi atas batu yang berada di atas batu paling besar. Jadi posisi batu ini jatuh ke bawah, yang menurut masyarakat bahasa Jawanya itu lengser. Jadi diberi nama Batu Lengser. Ya, sekarang kita sudah berada di Batu Sanggar. Posisinya tidak jauh dari Batu Lengser. Nah, di sini merupakan salah satu spot yang kita bahas, yang menurut cerita masyarakatnya Batu Sanggar ini sebelumnya digunakan oleh masyarakat atau orang-orang tertentu yang ingin berdoa atau meminta sesuatu. Biasanya bermunajat atau berdoa agar keinginannya tercapai. Jadi ketika berdoa terus mendengarkan suara ayam jago, walau alam ya pemirsa, katanya hal yang diinginkan akan terjadi seperti itu. Ini Batu Sanggar ada di belakang kita sebelah sini. Ini tempat yang biasanya orang-orang meminta sesuatu atau bermunajat untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Kembali lagi kepada persepsi masyarakat, percaya atau tidak, tapi menurut cerita masyarakat di sini hal itu terjadi. Ya, kita melanjutkan penelusuran pada malam hari ini yang sudah kita mulai dari tadi awal di depan dengan bertemu Batu Lengser, kemudian bertemu lagi dengan Batu Sanggar. Kita sudah berada di komplek yang dimana memiliki batu paling besar. Di belakang kita yang ada tulisannya Watu Kambang atau Watu, atau dalam bahasa Indonesianya Batu Mengambang. Menurut cerita masyarakat di sini, Watu Kambang berasal dari nama
batu yang mengambang. Menurut informasi yang saya dapat dari beberapa artikel, wilayah ini berawal dari pertikaian Ki Purwosuci dan Ki Adek Menggala untuk merebutkan wilayah kekuasaan. Mereka berdua melakukan pertempuran dengan saling melempar batu besar, dan salah satunya merupakan batu panas yang dilemparkan ke sungai. Kemudian batu itu terlihat seperti mengambang. Maka dari itu diberi namalah Watu Kambang. Tapi di sini saya tidak akan bercerita sendiri. Nanti saya akan menanyakan lagi informasi kepada salah satu tetua di sini, atau yang biasa disebut kuncen, seperti itu. Mari Bapak silakan kemari. Ya. Selamat malam. Sehat ya Pak? Tolong Pak diceritakan asal mula Watu Kambang. Watu Kambang dulunya katanya dari daerah Tumanggal. Dari daerah Tumanggal. Terus ke desa Tetel, itu dinamani desa Tetel karena sempit netel, jadi itu dinamakan desa Tetel. Langsung jalan ke desa Peninis, itu sempit sampai Klimis dinamai desa Peninis. Terus jatuh ke Selakambang. Terus dari Selakambang di sini pembarutnya lepas sampai ke Samen. Jadi di sini nggak tahu-tahu waktu itu batunya besar sendiri di sini dulunya gitu. Ya itu babatnya itu Watu Kambang. Oh, babatnya Watu Kambang berarti dari situ. Iya. Terus yang menghuni sini ya, itu Surawijaya. Katanya yang Surawijaya. Sama Abdul Qadir, itu dari Jawa Timur. Nah, terus ini bisanya itu Purwosuci sama Adek Menggala Pak. Itu tadinya mau besanan tapi nggak jadi. Jadi nuntut minta itu desanya. Tapi karena Purwosuci sedang tapa mandeng srengenge belum selesai, itu kedatangan musuh. Udah nyebar menir kan beras lembut. Satu kaleng beruk sampai putus satu beruk. Terus larong orang kecil kembali satu kembu. Makanya itu kedatangan musuh dari Pageranto Ki Adek Menggala. Tapi dia belum selesai mandeng sengeng, jadi tekannya itu berdirikan dikira musuh Purwosucinya menyelesaikan itu mandeng sengenge. Gitu katanya. Cuma gitu. Ya, sedikit ceritanya seperti itu. Iya, ceritanya seperti itu. Purwosuci asalnya. Iya. Berarti untuk pesareannya di yang atas itu ya? Pesareannya ada di daerah pesarean sana. Oh, tapi kalau yang di sini? Ini tempat perkumpulan dari apa ya? Ardilawet katanya. Oh, yang di atas itu yang diberi. Iya. Oh, itu perkumpulan Ardilawet. Masyarakat sini tiap bulan Sura itu biasa motong kambing, itu kepalanya dikubur di situ. Yang di tempat? Iya, yang di situ. Yang ada gubuknya itu. Oh, yang ada gubuknya. Iya, ada gubuk. Berarti kepala kambingnya ditaruh di situ. Iya, itu sama kakinya. Dagingnya sih dimakan orang biasa untuk selamatan itu. Berarti ada tujuan tertentu atau? Tujuannya menyelamatkan desa Selakambang supaya ayam tentrem, pertanaman itu jadi. Oh, berarti iya, dengan menyerahkan kepala kambing dan kaki kambing gitu. Iya. Pernah nggak suatu ketika nggak melakukan hal itu? Nggak pernah kayak. Oh, nggak pernah. Berarti dilakukan terus. Iya, dilakukan terus ya. Oh. Itu adat. Kalau untuk pantangan nih Pak, kan biasanya setiap daerah ada tempat atau daerah ada pantangan gitu kan. Iya. Di sini ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, itulah tadi saya sudah berbincang dengan salah satu kuncen yang ada di sini tentang terkaitnya Watu Kambang yang ada di belakang kita ini. Ada berbagai macam informasi, baik yang kita dapat dari media sosial maupun dari masyarakat langsung. Untuk yang lebih penasaran lagi, mari kita lanjut ke
tempat berikutnya. Kita sudah berada di spot paling atas, yaitu petilasan dari Raden Surya Wijaya, di mana petilasan ini berhubungan langsung dengan Ardi Lawet dan Syekh Jambu Karang yang tadi sudah diceritakan oleh Kuncen di sini, yang katanya setiap satu sura atau bulan sura masyarakat sini menyembelih hewan kambing yang nantinya kepala dan kakinya ditaruh di petilasan ini. Assalamualaikum. Saya kali sinten. Oh, menjaga tentang petilasan ya. Sudah lama di situ. Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Oh, cuma Belanda. Apa benar petilasan tersebut ada hubungan langsung dengan Ardi Lawet dan Syekh Jambu Karang? Kalau boleh diceritakan bagaimana ceritanya kok bisa berhubungan dengan Ardi Lawet dan Syekh Jambu Karang? Oh, terus pecah. Terus tanya lagi nih, dipanggilnya siapa ini? Ki, Eyang, Mbah, napa pripun? Oh, Eyang nggih. Nggih. Eyang kula badhe tekan malih nggih. Kan kula mau dapat cerita dari konseneng itu. Katanya itu setiap suro itu menyembelih kambing dan kepala dan kakinya dikubur di petilasan. Iku bener napa mboten nggih, apa namanya, buat biar desanya subur seperti itu? Oh, benar, berarti itu kayak salah satu ucap syukur warga desa seperti itu nggih. Tapi mohon maaf nih kalau misalkan hal itu nggak dilakukan, apa yang akan terjadi? Oh, berarti di sisi lain juga ada fungsinya seperti itu ya. Oke. Biasanya ada masyarakat atau orang luar ke sini itu biasanya meminta apa?
biasanya aja. Oh, yang nggak suka meminta nomor. Oh, biasanya yang meminta sesuatu ke sini pada memberi apa saja. Oh, eyangnya nggak suka gitu nggih. Berarti misalkan kalau mau meminta pun meminta sesuatu yang baik seperti itu. Terus di bawah itu kan ada lagi yang tempat bertapanya untuk janda dan perawan tua. Ya, itu bener napa mboten? Kan dari ceritanya kalau ada janda atau perawan tua yang kita bagi satu hari satu malam dimudahkan jodohnya. Itu bener apa hanya cerita masyarakat? Oh, berarti enten ceritanya nggih. Yang kula badhe taken malih nggih. Yang ngertos niki ceritanya Watu Kambang niki. Coba diceritakan. Oh, lalu berarti kalau cerita yang batu ini dari pertikaian antara Ki Purwosusi dan Ki Adek Manggaran itu betul napa mboten? Berarti benten cerita malih nggih. Terus cerita sing wilayah niki jadi tempat rebutan tiga desa niku betul napa mboten? Oh, berarti sing rebutan perang antar desa niku bener nggih. Tapi nek cerita seniku kurang bener kados niku nggih. Jadi teman-teman di rumah, kalau untuk teman-teman di rumah, untuk menurut dari Eyang Surawijaya ini, cerita tentang Watu Kambang ini, jadi batunya ini berasal dari letusan Gunung Slamet atau masih merupakan bagian dari bebatuan Gunung Slamet yang terlempar saat meletus ke sini. Jadi ada beberapa versi cerita, baik dari cerita literasi yang kita dapat dari media sosial, dan ini cerita dari sosok penunggu yang ada di sini, bahwa batu ini berasal dari Gunung Slamet. Dan memang benar kalau wilayah ini sempat menjadi perebutan tiga desa. Jadi untuk masyarakat luas sana boleh mengambil sisi baiknya, boleh mengambil sisi positif dari apa yang sudah kita jalani pada malam hari ini. Jadi terima kasih Eyang sudah berbagi informasi.